Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Bukankah aku sudah memenuhi semua permintaanmu? Kenapa kau mengikutiku lagi? Kau tidak akan meminta terlalu banyak lagi kan? Tanya Yang Lang. Wanru bingung dengan kata permintaan yang berlebihan yang ditanyakan oleh Yang Lang. Dia menanyakan apakah seperti itu gambaran dia di matanya saat ini. Wanru menjelaskan jika dia saat ini datang ke sana karena dia ingin menyelamatkan Yang Lang dan Xuan Rui. Yang Lang pun penasaran kenapa Wanru ingin menyelamatkan dia. Memangnya dia mau menyelamatkan dari apa? Tuan muda telah mengeluarkan perintah untuk memburu dan menghabisimu di sungai dan danau, dan ingin mengambil kepalamu. Dan dia tidak ingin menunda pernikahan. Itu akan tetap diadakan dalam 3 hari, ucap Wanru. Apa? Dia bisa mengingkari janji yang dia buat di depan begitu banyak orang, ucap Yang Lang yang kesal atas apa yang telah dilakukan oleh Fugui. Wanru menenangkan Yang Lang agar tidak mengkhawatirkan tentang pernikahannya. Dia menyuruh Yang Lang untuk lari saja. Namun saat itu Xuan Rui terlihat kesal melihat Wanru memegang baju Yang Lang saat dia berbicara dengan Yang Lang. Tak lama kemudian, beberapa anak panah melesat ke dalam kamar Yang Lang dengan menembus melewati jendela. Secara refleks, Yang Lang langsung melindungi Wanru dan menyuruhnya untuk bersembunyi di belakangnya. Wanru tersenyum senang karena dia telah dilindungi oleh Yang Lang. Hatinya pun berbunga-bunga dibuatnya. Xuan Rui yang melihat kejadian itu, dia tambah kesal. Dalam hati Xuan Rui, "Hah? Menempel? Dan dia tidak datang untuk melindungiku sejak awal. Patriark, sepertinya tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kita perlu..." Namun sebelum Yang Lang menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Xuan Rui mengeluarkan hawa menghabisi yang sangat kuat. Dia menanyakan kenapa tidak bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama, dan kenapa tidak membiarkannya untuk tinggal saja. Dan Xuan Rui pun melepaskan semua kekesalannya dengan mengatakan bahwa mereka telah mengganggu kultivasinya. Dan serangan yang dahsyat pun langsung dikeluarkan oleh Xuan Rui yang langsung menghempaskan orang-orang yang berada di depan pintu. Seseorang berkata, "Ayo saudara, mereka yang dapat mengambil kepala Yang Lang akan diberi hadiah 5.000 tel emas." Mendengar hadiah itu, mereka pun langsung bersemangat untuk kembali dan berlari masuk ke dalam. Ternyata Pak Tuahai berada di sana memperhatikan penyerangan itu. Dalam hati Pak Tuahai, "Badau bermata satu, sialan. Tuan muda jelas menawarkan hadiah 10.000 tel emas. Namun kau masih mengkorupsinya." Namun Kem Badai selalu bertindak cepat, dan pasukan utama dipanggil untuk menangani masalah ini segera setelah perintah hadiah dikeluarkan. Sepertinya akan diselesaikan malam ini. Begitu keluar, Xuan Rui langsung melancarkan serangannya. Namun karena di sana terlalu banyak musuh, jadi Yang Lang mengusulkan untuk lari terlebih dahulu. Dan mereka pun akhirnya lari dengan dipandu oleh Wanru sebagai petunjuk jalannya.
Pak Tua Hai terkejut melihat Wanru yang bersama dengan mereka. Beberapa saat kemudian, terlihat Fugui marah karena melihat Wanru telah membantu Yang Lang untuk kabur. Pak Tua Hai mengatakan jika dia melihat Wanru melakukan itu di depan mata kepalanya sendiri. Itu menjelaskan kenapa waktu itu Wanru berada di depan kamar Wu Suang. Pak Tua Hai berjanji bahwa dia akan mengerahkan orang untuk menangkapnya dan menghukumnya dengan berat. Tidak usah terburu-buru. Aku punya ide yang cemerlang untuk membuat permainan ini semakin menyenangkan, ucap Tuan Muda Fugui. Beberapa saat kemudian, Sekte Ling Yun bersama Dao tertinggi, Wan Xiang, Xuan Jian, dan Lian Xiao datang bersama ke tempat keluarga Wang untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Fugui yang akan segera menikah dengan Long Wusuang. Dipimpin oleh Master Sekte Ling Yun, para Master Sekte itu mengucapkan selamat kepada Fugui atas pernikahannya. Fugui pun mengucapkan terima kasih kepada kelima patriark yang telah datang. Dia juga meminta maaf karena ayahnya belum bisa hadir untuk menyambut mereka karena dia saat ini sedang dalam konferensi diskusi Dao di Longshan dan kemungkinan besok baru bisa kembali. Namun Master Sekte Ling Yun tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Dia paham atas kesibukan dari kepala keluarga Wang. Biasanya 6 sekte maju dan mundur bersama. Kenapa aku tidak melihat Patriark Sekte Jet Lady hari ini? Tanya Fugui sembari mengeluarkan senyuman jahatnya. Wah, aku sudah mengirim undangan ke Sekte Jet Lady sebelum aku datang ke sini. Tapi balasannya mengatakan bahwa dia pergi menghilang. Jadi kami berlima datang duluan, ucap Master Sekte Ling Yun yang bingung mau menjawab apa atas pertanyaan dari Fugui. Dalam hati Master Sekte Ling Yun, kau menanyakan itu dengan sadar. Yang ingin kamu nikahi adalah murid tertua dari Sekte Jet Lady. Bagaimana mungkin Master Sekte Jet Lady akan datang? Kemudian Pak Tua Hai bertanya kepada Master Sekte Ling Yun yang ternyata bernama Chang Rong bahwa sebenarnya mereka berlima sudah tahu di mana Long Wusuan bersembunyi selama ini sejak dia melarikan diri dari pernikahannya selama bertahun-tahun. Chang Rong mengelak dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya juga baru mendengarnya bahwa dia bersembunyi di Sekte Jet Lady, menyembah di bawah Master Sekte Jet Lady. Master Sekte yang lainnya juga mengatakan jika mereka juga baru mengetahuinya. Jika tidak mengatakan hal itu, mereka takut jika mereka dan sektenya akan terkena masalah di kemudian hari. Apakah itu benar ketidaktahuan? Atau apakah itu mengetahui tetapi tidak melaporkannya dan menunggu untuk melihat lelucon di keluarga Wang kami, ucap Pak Tua Hai. Benar, kami benar-benar tidak mengetahuinya. Jadi tolong Tuan Muda Fugui selidiki dengan jelas, ucap Chang Rong dengan ekspresi ketakutan. Master Sekte yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mereka sama sekali tidak berani untuk berbohong kepada keluarga Wang. Kepala pelayan, beraninya kau menfitnah tamu kehormatan kami, ucap Fugui. Setelah mendengar ucapan dari Fugui, Pak Tua Hai langsung mengaku salah dan meminta maaf. Fugui memegang pundak Chang Rong dan mengatakan jika sekte mereka dan keluarga Wang selalu berhubungan baik. Dan Sekte Jet Lady lah yang selalu menentang keluarga Wang. Dan dengan sangat serius, Fugui mengatakan jika dia mendengar bahwa beberapa hari yang lalu di turnamen 6 sekte,
ada seorang gadis bernama Yang Lang dari sekte Jet Lady yang membuat 5 sekte merasa malu. Changrong langsung tersulut emosinya ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan oleh Yang Lang pada waktu itu. Fugui akan memberikan kesempatan kepada Changrong dan sekte yang lainnya jika ingin balas dendam kepada Yang Lang dan Xuan Rui. Dia menyuruh Changrong agar menyingkirkan kedua orang itu jika menghalangi. Sedangkan di luar, Wanru akhirnya telah tiba di kediaman keluarga Wang. Dia langsung disambut oleh Pak Tua Hai yang kesal atas apa yang telah dilakukan oleh Wanru sebelumnya. Wanru juga menanyakan apa yang telah terjadi di sana. Pak Tua Hai mengatakan jika sesuatu telah terjadi di sana. Katanya, Long Wushuang telah meninggalkan catatan bunuh diri dan melarikan diri. Wanru sangat terkejut bahwa Long Wushuang sampai ingin melakukan hal tersebut. Tanpa pikir panjang, Wanru pun langsung menunggangi kudanya dan berniat melaporkan hal itu kepada Yang Lang. Dan terlihat di atas atap, 5 master sekte sedang mengamati ke arah Wanru yang akan pergi. Hehehehe, ikan telah mengambil umpannya, ucap Changrong. Beberapa saat kemudian, Wanru pun telah tiba di tempat Yang Lang dan Xuan Rui yang sedang bersembunyi. Dia berteriak dan mengatakan jika telah terjadi sesuatu di sana. Kemudian dia masuk ke dalam dan Yang Lang pun langsung bertanya apa yang dia katakan. Long Wushuang melarikan diri, meninggalkan catatan bunuh diri yang mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, ucap Wanru dengan panik. Mustahil, Wushuang jelas bukan seorang yang memilih mati untuk menghindari masalah, ucap Xuan Rui. Wanru mengatakan jika Pak Tua Hai yang telah mengatakannya itu padanya. Wanru tak percaya jika Pak Tua Hai telah membohonginya. Wushuang memilih untuk kembali untuk melindungi Master Sekte dan keluarga Long. Bagaimana mungkin dia bisa bunuh diri pada saat ini? Dan jika dia pergi, mereka seharusnya mencarinya. Sebagai utusan keluarga Wang, kamu masih bisa datang untuk mengantarkan kabar ini kepada kami. Bukankah itu aneh? Ucap Yang Lang yang sudah mulai menemukan keanehan pada apa yang telah terjadi. Akhirnya, Wanru mulai paham. Jika memang benar Wushuang pergi, maka Pak Tua Hai pasti akan memintanya membawa seseorang untuk mencarinya. Tiba-tiba, Yang Lang merasakan sebuah bahaya di sana, dan ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi di sana. Wah, ini sangat berbahaya. Terlambat setengah detik saja, aku akan hancur berkeping-keping, ucap Yang Lang. Ternyata Yang Lang berhasil menyelamatkan Xuan Rui dan Wanru sekaligus. Kemudian Xuan Rui meminta untuk dilepaskan dari dekapan Yang Lang. Sedangkan Wanru terlihat malah menikmatinya. Dalam hati Wanru, sungguh dada yang lebar dan kuat. Tiba-tiba dari atas terdengar suara tawa seseorang yang langsung membuat Yang Lang dan yang lainnya melihat ke arah atas. Mereka terkejut melihat siapa yang datang ke sana. Ternyata sesuai dugaan, yang datang itu adalah 5 master sekte yang langsung menghina Xuan Rui karena dia di sana berduaan dengan Yang Lang dan ditambah oleh Wanru. Hei, apakah kalian akhirnya akan mencabik wajah kalian? Ucap Xuan Rui. Xuan Rui, sekte Jet Lady telah berulah kali ini melanggar perintah 6 sekte di bawah komandomu. Dasar arogan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk mastermu. 1 lawan 1. Apakah kau berani?
tantang Changrong kepada Xuan Rui. Yang Lang memperingatkan Xuan Rui kalau mereka saat ini telah kalah dalam jumlah, dan itu benar-benar tidak baik untuk mereka. Namun Xuan Rui tak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yang Lang. Bahkan dia menyuruh Yang Lang untuk tidak ikut campur. Hari ini aku akan belajar kekuatan sutra yang mendalam dari Sekte Jet Lady, ucap Changrong dengan percaya diri. Dalam hati Xuan Rui, mengapa mereka menyebar? Apakah mereka akan menyaksikan pertempuran ini? Dan Xuan Rui pun akhirnya melesat maju langsung ke arah Changrong untuk melawannya. Yang Lang pun berusaha menghentikannya, namun itu sudah terlambat. Pukulan mereka pun berbenturan yang mengakibatkan kedua energi menyebar ke segala arah. Dalam hati Yang Lang, kurang hati-hati karena pihak lain bahkan telah melakukan serangan diam-diam. Bagaimana duel yang adil bisa terjadi? Aku perlu mengisi daya dengan cepat. Kalau aku membutuhkannya. Saatnya menukar buku itu lagi. Tiba-tiba Wanru dari belakang langsung melompat ke arah Yang Lang, sehingga bukit bobanya menempel ke tubuh Yang Lang. Dia kagum atas kehebatan Yang Lang dalam memprediksi bahaya, sehingga dia saat ini bisa selamat. Wanru sangat berterima kasih kepada Yang Lang atas bantuannya. Dalam hati Yang Lang, sepertinya aku bisa menghemat poinku. Kemudian Yang Lang mulai akan melancarkan aksinya. Dia meminta bantuan kepada Wanru, dan Wanru pun penasaran bantuan apa yang bisa dia bantu untuk Yang Lang. Bisakah kamu mengenakan gaun ini untuk menyemangati Master Sekte? Ucap Yang Lang sambil malu-malu. Saat melihat pakaian itu, Wanru merasa kalau pakaian itu sangatlah kecil. Sambil malu-malu, Yang Lang berniat akan mengubah ukuran pakaian itu sehingga pas dikenakan oleh Wanru. Namun tak disangka, Wanru malah ingin memakai pakaian itu tanpa ditukar dengan ukuran yang pas. Panel kembali ke pertarungan Xuan Rui dan Changrong. Sebagai 6 sekte, kalian tidak memikirkan bagaimana menegakkan keadilan dan menyelamatkan rakyat jelata. Sebaliknya, mereka berlari kemana-mana. Bukannya Sekte Jet Lady tidak layak untuk 6 sekte, tapi 6 sekte lah yang tidak layak untuk Sekte Jet Lady, ucap Xuan Rui sembari menyerang Changrong. Dalam hati Changrong, wanita ini cukup sulit untuk dihadapi. Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara yang memberikan semangat kepada Xuan Rui. Xuan Rui terkejut dan menoleh ke arah suara itu berasal. Ternyata itu adalah Wanru yang telah menggunakan pakaian dari Yang Lang. Walaupun sudah sering melihat hal yang aneh dari Yang Lang, namun Xuan Rui masih penasaran atas apa yang dilakukan oleh Wanru. Dalam hati Changrong, apakah ini adalah sebuah mantra peningkatan? Dalam hati Wanru, kupikir dia adalah seorang hidung belang. Tetapi aku tidak menyangka bahwa dia secara sadar berbalik setelah aku mengenakan pakaian ini. Karakternya cukup layak untuk dipercaya. Sedangkan yang sebenarnya adalah Yang Lang telah mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Dalam hati Yang Lang, bukannya aku tidak ingin menontonnya. Aku benar-benar tidak menyangka gadis ini berganti pakaian di depanku. Dan tiba-tiba energiku pun langsung penuh. Lalu lihat apa yang terjadi. Pesan sistem muncul. Daya saat ini adalah 150%. Peringatan bahaya. Kemudian
Changrong memberikan perintah kepada Master Sekte lainnya untuk menyebar untuk memulai membuat formasi besar. Xuanrui yang berada di tengah-tengah penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan. Tak lama kemudian, di bawah pijakan Xuanrui muncul formasi yang sangat besar, dan itu adalah formasi Dewa Pembakaran bergelombang. Setelah formasi itu aktif, tubuh Xuanrui terbakar oleh api yang berwarna ungu yang membuatnya langsung berteriak keras karena sangat kesakitan. Xuanrui pun mulai tak kuat menahan serangan itu. Hah? Bukankah ini adalah teknik gelombang dari keluarga Wang? Bagaimana bisa mereka berlima menggunakannya? Ucap Wanru. Yang Lang kesal. Dia tahu siapa yang telah mengajarkan teknik rahasia itu kepada kelima Master Sekte. Menurut Yang Lang, itu pastilah perbuatan dari Fugui. Hanya untuk menghabisi mereka, bahkan barang-barang dari bagian bawah kotak keluarga pun dia berikan. Dari kejauhan, terlihat Fugui dan Pak Tua Hai melihat ke arah pertempuran itu. Dia berkata, sesuatu tentang 5 makhluk berhidung banteng ini. Formasi yang baru saja mereka pelajari dapat membuat kekuatan seperti itu. Pak Tua Hai berkata, Tuan Muda, bukankah formasi Dewa Pembakaran itu adalah keterampilan rahasia dari klan Lang Yawang? Apakah pantas menyebarkannya kepada mereka dengan begitu mudah? Apa yang kamu tahu? Keterampilan magis gelombang sangat luas dan mendalam, dan formasi Dewa Pembakaran hanyalah salah satunya. Terlebih lagi, keenam sekte itu saling mengenal dengan baik. Jadi, bagaimana mereka bisa menghabisi Yang Lan dan Xuanrui tanpa trik aneh? Yang lebih penting lagi, di masa depan, 5 sekte harus mematuhi keluarga Wang tanpa syarat. Jika tidak, kamu akan menggunakan alasan bahwa mereka telah mencuri teknik gelombang untuk menghancurkan mereka, ucap Fugui. Kembali ke tempat pertarungan, Xuanrui benar-benar tak berdaya menghadapi formasi itu. Hah, ini tidak bagus. Xuanrui sudah tidak tahan lagi. Kamu juga tahu teknik gelombang itu kan? Cepat, beritahu aku di mana kelemahan formasi itu, ucap Yang Lang. Aku hanyalah keturunan jaminan. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk berlatih teknik gelombang, ucap Wanru. Wanita murahan, bukankah kau sangat sombong? Kenapa kamu berlutut? Ucap Changrong sembari menunjuk ke arah Xuanrui. Hal yang paling menakutkan tentang formasi Dewa Pembakaran adalah tidak dapat dihancurkan sama sekali dari luar. Setiap serangan akan mengalami reaksi 10 kali lipat, ucap Wanru. Cepat, tinggalkan aku sendiri. Cepat kembali dan bantu aku lagi. Beritahu Long Wushuang bahwa Wang Fugui telah menyerang kita dan tidak perlu mengorbankan dirinya lagi, ucap Yang Lang. Namun, Wanru pun mengkhawatirkan keadaan Yang Lang dan menanyakan bagaimana dengan Yang Lang sendiri. Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Pastikan untuk menyembunyikan keberadaanmu. Wang Fugui telah tahu bahwa kamu membantu kami, ucap Yang Lang memperingatkan Wanru. Wanru pun mengerti dan dia pun langsung pergi ke sana. Sedangkan Yang Lang bersiap untuk membantu Xuanrui dengan kekuatannya. Sepertinya ini hanya bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, ucap Yang Lang. Yang Lang, ternyata kau benar-benar laki-laki. Alih-alih melarikan diri, kau malah ingin menyelamatkan orang lain. Aku ingin melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk mengubah nasibmu saat ini, ucap Changrong. Akhirnya, Yang Lang mulai melakukan serangan. Namun serangannya diarahkan ke tanah.
Changrong meremehkan Yang Lang yang malah menyerang ke tanah. Dia mengira Yang Lang akan menggali kuburnya sendiri. Kemudian Yang Lang berteriak dan mengangkat tangannya. Setelah itu, tanah di sekitarnya terangkat dan membuat kelima Master Sekte terlempar dan terjatuh. Sehingga formasi itu pun buyar. Dengan cepat dan memanfaatkan kelengahan kelima Master Sekte, Yang Lang pun langsung mengangkat tubuh Xuan Rui yang sudah tak berdaya lagi. Bocah sialan! Rekan-rekan Taois, kita tidak boleh membiarkan dia kabur lagi. Mari lakukan bersama, teriak Changrong. Mereka berlima pun menyerang Yang Lang secara bersamaan. Namun dengan cepat Yang Lang berlari dan menghindari serangan dari kelima Master Sekte sembari membawa Xuan Rui. Yang Lang berniat untuk menemukan tempat untuk bersembunyi, untuk menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu, dan setelah itu dia akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Dan Yang Lang pun akhirnya melompat ke dalam air untuk melarikan diri. Saat mengetahui Yang Lang terjun ke dalam air, kelima Master Sekte pun menghentikan pengejarannya. Mereka tahu bahwa Yang Lang sudah merencanakan semua itu. Xuan Rui hanya memiliki setengah nafas tersisa. Mereka tidak akan bisa lari jauh. Cari di hilir. Mereka harus dihabisi malam ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbatas. Apakah Yang Lang dan Xuan Rui akan tertangkap? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.